Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan berikutnya atau di minggu kedua kali ini dalam semester genap, kita masih bisa belajar walaupun masih online gitu ya. Oke. Seperti biasa, sebelum belajar alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan bisa kemudian kalian tangkap atau dicerna, dan juga agar semua keadaan kembali normal seperti sedia kala. Oke, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, untuk materi berikutnya seperti yang saya telah bilang di video sebelumnya bahwa di subbab berikutnya setelah persamaan lingkaran ada yang namanya kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, nanti di bawahnya lagi atau berikutnya lagi ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, untuk sekarang ini materinya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada PBL ya. PBL itu ayo apa? PBL itu adalah problem based learning, di mana kita belajar berdasarkan sebuah masalah. Oke, perhatikan. Saya bacakan ya. Seorang atlet panah sedang latihan memanah papan sasaran berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu hijau, kuning, dan merah. Panahan dikatakan bagus jika berada di zona hijau. Jari-jari zona hijau adalah 10 cm. Hasil panahan pemanah tersebut berada di koordinat titik 4,6. Jika pusat lingkaran adalah 0, yaitu 0,0, bagaimana kedudukan panah tersebut? Oke, jadi ada seorang pemanah di mana papan panahnya itu ya, papan sasarannya itu ya anggaplah bulat ya, anggaplah lingkaran. Nah, dibagi 3 zona, yaitu hijau, kuning, dan merah. Nah, yang paling bagus itu adalah zona hijau. Zona hijau yaitu jari-jarinya 10 cm, berarti dalam lingkaran tersebut nih ya, di sini saya anggap di sini adalah sebuah lingkaran seperti ini, lalu dibagi ada 3. Nah, di yang paling tengah ini, lingkaran paling ke dalam itu adalah yang hijau karena di situ adalah panahan yang dikatakan paling bagus. Jadi paling tengah ya, paling tengah warna hijau, terus kuning, lalu merah seperti itu. Nah, yang zona hijau adalah 10 cm dengan pusatnya O yaitu 0,0. Nah, terus ternyata pemanah tersebut menancapkan anak panahnya di titik koordinat 4,6. Nah, lalu si anak panah tersebut kira-kira berada di zona apa? Zona merah, zona hijau, atau zona kuning, gitu ya. Nah, kita pertama lihat dulu, karena pusat lingkarannya 0,0, berarti menggunakan persamaan yang x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, jadi ini materi kemarin ya, jadi akan terus digunakan materi yang kemarin itu. Nah, untuk pusat di 0,0, persamaan adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, untuk mengetahui kemudian dari persamaan lingkaran yang zona hijau, maka kita menggunakan jari-jari yang zona hijau. Jari-jari zona hijau adalah 10 cm, berarti jadinya R-nya diganti jadi 10 ya, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, maka zona hijau persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100. Nah, ini adalah soal ya. Itu hasil panahan berada di titik 4,6. Nah, kan anak panahan di titik 4,6. Nah, pertanyaannya sih di titik 4,6 ini apakah di dalam zona hijau atau di luar zona hijau atau pas banget di garis zona hijaunya gitu, di tepi lingkaran zona hijau gitu. Nah, maka caranya adalah karena 4,6 berarti si 4,6 ini adalah x, y. Oke, x, y, maka x-nya 4, y-nya 6. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, jadi 4 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16, 6 pangkat 2 36. 16 tambah 36 adalah 52.
Nah, lalu 52 ini dibandingkan dengan yang tadi zona hijau. Zona hijau persamaan lingkarannya adalah jari-jarinya 100 jadinya ya, R pangkat 2-nya jadi 100. Lalu hasil panahannya 52. Karena 52 itu lebih kecil dari 100, maka si anak panah tersebut berada di dalam zona hijau gitu. Kalau misal karena ini 52-nya lebih kecil dari 100, maka si anak panah tersebut berada di zona hijau. Kalau misalkan sama dengan gimana? Kalau sama dengan itu tepat di garis tepi zona hijaunya. Jadi misalkan ini adalah lingkaran zona hijau, lalu pas banget di ujung garisnya, di ujung lingkaran garis tersebut. Nah, kalau misalkan si ini 100 sama dengan 100 ya. Kalau ini kan 52 kurang dari 100. Atau kalau misalkan lebih dari, misalkan 105 ya, berarti 105 lebih dari 100. Nah, kalau lebih dari berarti di luar zona hijau. Begitu. Nah, berdasarkan soal ini, maka 52 kurang dari 100. Nah, maka titik 4,6 berada di dalam lingkaran. Jadi, kedudukan panah tersebut, kedudukan anak panah tersebut berada di zona hijau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, baru di sini kita masuk ke materinya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi ada 3 yang akan kita bahas, di mana yang pertama adalah kedudukan titik di dalam lingkaran. Titik A di dalam lingkaran apabila jarak pusat lingkaran ke titik A kurang dari jari-jari lingkaran. Nah, jadi P itu adalah titik pusat, R ini adalah dari sini sampai sini, jari-jari. Lalu titik A itu ada di dalam lingkaran. Nah, ketika di dalam lingkaran, maka si A ini lebih kecil ya daripada R. Jadi lebih besar R, terus A-nya lebih kecil untuk jaraknya. Maka dari P ke A itu lebih kecil dari R gitu. Maka ketika di dalam lingkaran artinya bahwa titik A itu kurang dari jari-jari lingkaran gitu. Jadi A ini lebih kecil dari jari-jari lingkaran, jari-jari lingkaran lebih panjang. Kalau A karena di dalam lingkaran berarti lebih kecil. Nah, selanjutnya setelah di dalam lingkaran, sekarang pada lingkaran, titik A pada lingkaran atau titik pada lingkaran. Titik A pada lingkaran apabila jarak pusat lingkaran ke titik A sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, jadi si titik A ini kedudukannya sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi sehingga dari P ke A dengan R atau jari-jari itu besarnya adalah sama. Jadi PA sama dengan R. Jadi kalau yang tadi lebih kecil, kalau sekarang sama dengan. Yang ketiga yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran yang berada di luar lingkaran. Nah, titik A di luar lingkaran apabila jarak pusat lingkaran ke titik A lebih dari jari-jari lingkaran. Jadi lebih besar ya. Lebih besar. Titik A. Nah, selanjutnya di sini kan perhatikan. Nah, jadi karena di luar maka dari P ke A itu jelas lebih besar daripada P ke R karena R kan cuma jari-jari aja sampai sini sedangkan A bisa lebih jauh lagi ya, nggak cuma di sini aja R udah kalah apalagi lebih jauh gitu. Maka PA lebih besar dari jari-jari. Gitu. Nah, di sini saya perlihatkan ketiganya secara bersamaan agar kalian bisa melihat jelas perbedaan yang ada pada ketiga pembahasan kali ini. Nah, ini adalah titik A-nya di dalam lingkaran. Kalau ini titik A-nya pada lingkaran, kalau ini titik A-nya di luar lingkaran. Maka secara simbol A-nya ini lebih kecil dari R kalau ini sama dengan, kalau ini lebih dari. Nah, kita fokus ke tulisan bawah ini ya. Apabila X sama dengan A dan Y sama dengan B disubstitusikan ke persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat didapat seperti ini. Nah, karena X-nya diganti A, Y-nya diganti B, maka jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat.
A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari R kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Titik A, B, nah terletak pada lingkaran. Jadi kalau misalkan si titik tersebut memang seperti gambar ini, yaitu titiknya berada pas banget di tepi lingkaran, letak pada lingkaran, maka menggunakannya yang ini. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau misalkan si A-nya ini berada di dalam lingkaran, maka menggunakan yang ini. Kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Kalau lebih dari lingkaran atau di luar lingkaran, maka menggunakan A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari R kuadrat. Terletak di luar lingkaran. Seperti itu. Nah, ini untuk yang pusatnya 0,0 ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi menggunakan persamaan dengan pusatnya 0,0. Lalu bagaimana kalau misalkan menggunakan pusatnya A, B ya. Misalkan persamaan lingkaran adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah yang pusatnya di A, B. Nah, A, B-nya sekarang kita misalkan H, K. Oke, titik P, H, K. Apabila X sama dengan H dan Y sama dengan K disubstitusikan ke persamaan berikut, maka diperoleh. Nah, jadi sama aja intinya ya. Jadi kalau misalkan karena sekarang pakai pusatnya A, B, yaitu A, B-nya diganti dengan H dan K, maka si X-nya diganti H, Y-nya diganti K. Dengan persamaan ini, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Jadi yang diganti adalah X dan Y. Jadi A min H kuadrat plus B min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini untuk yang pada lingkaran. Yang ini. Kalau yang kurang dari seperti ini, berarti menggunakan yang kurang dari. Dengan bentuk persamaan lingkarannya yang titik P, H, K. Kalau yang lebih dari, berarti menggunakan yang ini. Itu. Nah, silakan dibaca lah. Gitu ya. Jadi tetap terbagi dengan 3, terbagi dalam 3, baik di pusat 0,0 maupun H, K. Seperti itu. Oke, untuk mengerti langsung saja kita ke contoh soal. Nomor 1, tentukan kedudukan titik min 2,5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Jadi si min 2,5 ini berdasarkan patokannya ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49, apakah dia di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau pada lingkaran. Nah, kita uji yaitu min 2,5-nya dengan min 2 jadi X, 5-nya jadi Y. Sehingga min 2 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 adalah 4, 5 pangkat 2 adalah 25. 4 tambah 25 adalah 29. Berdasarkan di sini persamaan lingkarannya, jari-jarinya adalah 49. Nah, karena 29 lebih kecil dari 49, maka kalau lebih kecil tadi apa? Di luar, di dalam, atau pada? Di dalam. Maka min 2,5 terletak di dalam lingkaran. Semudah itu kalau contoh. Oke, berikutnya nomor 2. Tentukan batas-batas nilai A agar titik A, min 3 terletak di luar lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, sekarang agak sedikit berbeda, perhatikan baik-baik. Alternatif penyelesaian, A, min 3 di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Maka, nah, jadi saya terjemahkan dulu soalnya ya. Jadi si A, min 3 ini, nah A-nya ini kan belum diketahui atau yang ingin dicari A-nya itu. Bagaimana caranya agar titik ini, yaitu A, min 3 ini, agar berada di luar lingkaran dengan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Maka artinya si A, min 3 ini karena pengennya di luar lingkaran berarti harus lebih besar dari 25. Seperti itu ya. Nah, maka menggunakan persamaan yaitu A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari R kuadrat. Yaitu R kuadrat betul. Sehingga A-nya tetap A kuadrat lalu X-nya diganti A jadinya A kuadrat, lalu Y-nya diganti min 3 jadi min 3 pangkat 2 lebih dari 25.
A pangkat 2 tetap A pangkat 2, min 3 pangkat 2 jadi 9. Oke. 9 ya, terus lebih dari 25. Nah, selanjutnya si 25-nya pindah ruas sehingga 9 dikurang 25. 9 dikurang 25 adalah min 16. A pangkat 2 min 16 lebih dari 0 karena di 25-nya udah pindah ke sini, berarti di sini tinggal 0. Lalu A pangkat 2 min 16 difaktorkan sehingga dapatnya A plus 4 dan A min 4. Nah, sehingga berdasarkan A plus 4 lebih dari 0 berarti A-nya jadi kurang dari min 4. Lalu untuk A min 4 lebih dari 0 berarti A-nya adalah lebih dari 4. Maka untuk A-nya batas-batasnya adalah A-nya kurang dari min 4 atau A-nya lebih dari 4. Jadi agar kemudian titik ini menjadi di luar lingkaran, A-nya bisa yang kurang dari min 4. Misalkan bisa min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Atau A-nya itu diganti dengan lebih dari 4. Bisa 5, 6, 7, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah batasnya ya, A-nya adalah kurang dari min 4 atau A-nya lebih dari 4. Seperti itu. Lanjut nomor 3, tentukan kedudukan titik R 5,4 terhadap lingkaran yang berpusat di titik P min 1, min 4 dan berjari-jari 6. Oke. Nah, tentukan kedudukan si R ini yaitu 5,4 ini terhadap lingkarannya pusatnya min 1, min 4 berjari-jari 6. Nah, untuk soal seperti ini untuk nomor 3 dia tidak dikasih tahu nih persamaan lingkarannya apa. Karena kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran, maka kita akan sangat mudah untuk mengerjakan persamaan lingkarannya dulu gitu. Kenapa? Karena kita kan ingin menentukan si titik ini berada di lingkaran ini apakah di dalam, di luar atau pada lingkaran gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita harus tahu dulu persamaan lingkarannya. Karena tidak dikasih tahu segini lalu jari-jarinya segini, maka kita harus cari dulu persamaan lingkarannya. Oke, lingkaran yang berpusat di titik min 1, min 4 dan berjari-jari 6 adalah, nah ini kan pusatnya A, B lalu berjari-jari R, berarti X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini adalah yang kemarin ya, harusnya masih ingat gitu. Kalau misalkan nggak ingat silakan dicek lagi untuk pengerjaan soal yang kemarin tuh. Nah sehingga didapatkan X min A-nya adalah min 1. Karena min 1 jadinya X plus 1 pangkat 2. Lalu ditambah Y min B. Min 4 berarti jadi plus 4 pangkat 2 sama dengan R kuadrat 6 pangkat 2 36. Sehingga persamaan adalah X plus 1 pangkat 2 plus Y plus 4 pangkat 2 sama dengan 36. Nah setelah dapat ini mengetahui apakah si titik R ini di dalam, di luar, atau pada lingkaran, maka 5,4-nya kita substitusikan ke persamaan ini dengan membandingkannya nanti dengan angka 36. Jadi 5,4, 5-nya menjadi X, 4-nya menjadi Y. Oke, jadi X-nya diganti sama 5, jadi 5 tambah 1. Lalu Y-nya diganti jadi 4, 4 tambah 4, sehingga 5 tambah 1 jadi 6, 6 pangkat 2, 36. Lalu 4 tambah 4, 8, 8 pangkat 2, 64, 36 tambah 64 adalah 100. Nah, 100 ini kita bandingkan dengan persamaan jari-jari persamaan lingkarannya, yaitu 36. Karena 100 lebih dari 36, berarti kalau lebih dari itu di luar, di dalam, atau pada? Di luar. Maka titik 5,4 ini terhadap lingkaran tersebut berada di luar lingkaran. Jadi titik R berada di luar lingkaran. Seperti itu. Jadi tidak semua soal itu disediakan langsung persamaan lingkarannya. Ada yang harus kita kerjakan dulu seperti ini persamaan lingkarannya. Nomor berikutnya untuk contoh soal, tentukan K agar titik 4, K terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 4Y min 21 sama dengan 0. Nah ini sebetulnya adalah persamaan seperti biasa yaitu A, B, cuma ini dijabarkan. Kan biasanya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah kan X min A nya kuadrat, Y min B nya kuadrat. Nah kalau itu
Kalau yang itu nggak dijabarkan, kalau yang ini dijabarkan. Jadi X min A-nya kan pangkat 2, berarti X min A dikali X min A, Y min B-nya juga sama, Y min B dikali Y min B, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi ada X-nya dan Y pangkat 2-nya. Nah, selanjutnya di sini nomor 4, tentukan K agar titik 4, K terletak pada lingkaran. Nah, jadi si titik 4, K ini kita cari nilai K-nya. Nah, sama seperti yang tadi yang A-nya ya. Kalau tadi itu kan dimintanya di luar atau di dalam gitu ya, lupa saya. Nah, kalau sekarang dia dimintanya pada lingkaran. Kalau pada berarti sama dengan. Karena 4, K berarti menggunakan persamaan yang X min A. Pusatnya H, K itu. Nah, 4, K ini pada lingkaran X kuadrat sampai ini sama dengan 0, maka nah si 4-nya ini berarti X, lalu K-nya ini adalah Y. Tinggal kita substitusikan aja. Berarti X-nya jadi 4, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 16. Lalu Y-nya diganti jadi K, K pangkat 2, jadi tetap K pangkat 2. Lalu di sini 2X, 2 dikali 4, 8. Lalu di sini 4Y, min 4Y, min 4 dikali K, min 4K. Lalu min 21 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang bisa dihitung ya. K kuadrat tetap K kuadrat, lalu min 4K tetap min 4K, lalu 16 tambah 8. 16 tambah 8 24. 24 dikurang 21 3. Jadi K kuadrat min 4K plus 3 sama dengan 0. Difaktorkan. Nah, sehingga dapatnya K min 1 dan K min 3 sama dengan 0. Sehingga K min 1 sama dengan 0, maka K sama dengan 1. K min 3 sama dengan 0, maka K sama dengan 3. Jadi K-nya 1 atau 3. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian cermati dan dipahami. Untuk selanjutnya, silahkan tunggu info dari saya, baik dari Google Classroom maupun di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.